Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rangga Satria. Di video kali ini, kita akan mempresentasikan tentang pengolahan data mining dengan judul Edisi Combined Cycle Power Plant menggunakan regresi linear. Latar belakang. Listrik telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat saat ini. Berbagai alat kebutuhan manusia sekarang menggunakan listrik sebagai sumber dayanya. Karena itu, pembangkit listrik menjadi bagian yang penting. Pembangkit listrik memiliki beberapa komponen yang menjadikan pembangkit listrik seutuhnya. Dalam berbagai komponen terdapat sensor pemantau yang merekam informasi penting sebagai suhu, tekanan, dan kelembaban. Data ini akan berpengaruh dalam beberapa banyak listrik yang dihasilkan nantinya. Dengan kemampuan untuk mengetahui daya yang dihasilkan melalui data monitoring komponen-komponen ini akan berguna dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kurangnya pasokan listrik karena daya yang dihasilkan pembangkit listrik tidak cukup. Oleh karena itu, kami ingin menggunakan data mining untuk memprediksi keluaran daya listrik yang dihasilkan dari komponen-komponen pembangkit energi listrik. Berikut adalah tahapan data mining yang akan kita gunakan. Pertama, tahap data collection. Data diambil dari website uji machine learning repository dengan nama Combined Cycle Power Plant CCP Dataset. Dataset ini terdiri dari 5 parameter. Pertama, ambient temperatur yang mengukur suhu dengan satuan Celcius dengan kisaran antara 1,81 derajat Celcius sampai 37,11 Celcius. 2. Atmosphere pressure yang mengatur tekanan atmosfer di lingkungan dalam satuan millibar. Nilainya berkisar antara 992,89 sampai 1033,30 millibar. 3. Relative humidity yang akan mengatur kelembaban udara berkisar antara 25,56% sampai 100,16%. Vacuum exhaust steam pressure yang mengukur berapa tekanan pada ruang kedap dalam cm3. Nilai berkisar antara 25,36 sampai 81,56 cm3. Terakhir, full load electrical power output yang mengukur full load electrical power output yang mengukur hasil keluaran listrik yang dihasilkan dalam megawatt dengan rentang nilai antara 420,26 MW sampai 495,76 MW. Data yang didapatkan berformat .xlsx terdiri dari 5 sheet berisikan masing-masing 9056 instance. Tahap preprocessing, 5 sheet akan kita gabungkan menjadi satu sheet, sehingga total data menjadi 47.840 instance. Setelah itu, agar data dapat diolah, kita ubah format dari .xlsx menjadi .arff. Pada format .arff harus ditambahkan beberapa informasi tambahan, seperti tipe nilai yang ada agar dapat dibaca oleh sistem. Tahap analytical, kita akan menggunakan software WK untuk mengolah data menggunakan linear regression. Linear regression akan mempresentasikan hubungan antara variabel utama dan variabel lainnya ke dalam persamaan matematika. Hasil persamaan matematika akan memberikan bobot antar hubungan untuk melihat apakah hubungan antar variabel adalah positif atau negatif. Keluaran dari linear regression adalah persamaan yang dapat kita gunakan untuk memprediksi variabel utama berdasarkan variabel-variabel lainnya. Berikut adalah pemrosesan data menggunakan aplikasi WK. Setelah kita masukkan data yang telah kita dapatkan, berikut adalah tampilan awalnya. Di sini kita dapat melihat ada 5 parameter seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Masing-masing parameter akan menghasilkan statistik sederhana yang menunjukkan minimum, nilai maksimum, min, dan standar deviasi masing-masing parameter. Untuk melakukan linear regression, kita masuk ke dalam tab classify, lalu kita dapat memilih metode klasifikasinya. Ini kita akan menggunakan linear regression. Jangan lupa di sini kita akan memilih variabel utamanya yaitu electrical power, di mana kita akan memprediksi berapa nilai electrical power. Kita pencet start. Lalu WK akan memproses data yang telah kita masukkan. Di sini kita dapat melihat hasil dari persamaan yang diberikan oleh linear regression. Di sini kita dapat melihat nilai dari electrical power dapat dihasilkan dengan menambahkan minus 1
0,9775 temperatur ditambah minus 0,2339 exhaust vacuum, 0,0621 ambient pressure ditambah minus 1 ditambah minus 0,1581 relative humidity ditambah 454,6093. Dari persamaan kita dapat melihat bahwa hubungan antara electrical power dan temperatur saling bertolak belakang karena nilai minus pada temperatur. Hal ini menunjukkan jika temperatur naik, maka electrical power akan turun, dan sebaliknya. Untuk ambient pressure, karena dia bernilai plus, maka ketika ambient pressure naik, electrical power juga akan naik. Cuma dikarenakan temperatur memiliki nilai perkalian yang sangat besar, yaitu 1,9 dibandingkan yang lainnya. Temperatur adalah faktor paling penentu untuk menentukan seberapa banyak atau seberapa besar daya listrik yang akan dikeluarkan. Untuk melihat visualisasi dari prediksi kita dapat memilih Visualize Classifier Error. Sini dapat dilihat untuk X adalah electrical power dan untuk Y adalah predicted electrical power. Dapat dilihat tampilannya hampir membentuk suatu garis lurus. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi dan nilai aslinya memiliki kesamaan yang banyak. Dari fungsi yang dihasilkan didapatkan correlation koefisien sebesar 0,9637, mean absolute error sebesar 3,6256, root mean square error 4,557, relative absolute error 264371, dan root relative square error sebesar 26,7057%. Ini adalah rangkuman dari hasil perhitungan yang telah kita lakukan pada aplikasi WK sebelumnya. Kesimpulan, menggunakan metode linear regression dalam memprediksi daya listrik menghasilkan formula sebagai berikut. PE sama dengan minus 1,9775 AT ditambah minus 0,2339 V ditambah 0,0621 AP ditambah minus 0,1581 RH ditambah 454,6093. Ambient temperatur menjadi parameter yang memiliki pengaruh terbesar untuk memprediksi daya listrik yang dihasilkan. Dengan korelasi koefisien sebesar 0,9637, persamaan ini dapat jadi persamaan yang cukup valid untuk memprediksi daya listrik ke depannya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata pada presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.